Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Sekolah Desa 55. Salam semangat. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbagi lagi dengan materi pembelajaran pada kelas 5. Kali ini kita akan membahas matematika bab 5 dengan materi pengolahan data. Sebelum kita mulai pembelajaran, tentunya sahabat-sahabat semua masih ingat apa itu yang dimaksud dengan data. Data adalah sekumpulan informasi berbentuk angka atau gambar yang diperoleh dari hasil pengukuran, pengamatan, ataupun penelitian. Nah, setelah kita mengetahui tentang apa itu data, apa contoh data yang kamu ketahui? Data jumlah siswa misalnya, atau data jumlah guru dan data jumlah penduduk. Jadi kita ulang sekali lagi, apa itu data? Data adalah sekumpulan informasi berbentuk angka atau gambar yang diperoleh dari hasil pengukuran, pengamatan, atau penelitian. Apa contoh data yang kamu ketahui? Data jumlah siswa, data jumlah guru, dan data jumlah penduduk. Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan data, sekarang kita akan pelajari tentang jenis-jenis data. Jenis-jenis data yaitu yang pertama adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian. Jadi data primer ini merupakan data asli. Yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku ataupun dari jurnal. Data sekunder ini bukan merupakan data hasil penelitian sendiri, tetapi bisa didapatkan dari data hasil penelitian orang lain. Yang ketiga adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk gambar ataupun simbol. Untuk yang keempat adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka. Jadi itulah jenis-jenis data yang sudah kita pelajari. Selanjutnya, manfaat data. Apa manfaat data? Mungkin sahabat sekalian mengetahui apa manfaat dari data. Manfaat data yang pertama, sebagai alat kontrol dalam pelaksanaan program. Manfaat kedua, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Manfaat yang ketiga, sebagai bahan evaluasi atau penilaian. Contohnya, kegiatan kita sehari-hari di sekolah, siswa semuanya mendapatkan nilai berdasarkan dari hasil penilaian. Ada penilaian harian, ada ulangan semester, dan sebagainya.
Nah, data-data yang terkumpul nanti akan dijadikan dasar untuk pengambilan nilai pada rapot. Dan selanjutnya pada akhir tahun, nanti nilai-nilai yang sudah terkumpul tadi akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, khususnya untuk kenaikan kelas. Itu contoh pemanfaatan data dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjut dengan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data antara lain, satu, dengan pengukuran. Pengukuran adalah cara memperoleh data dengan melakukan pengukuran atau pengamatan secara langsung. Nah, di sini dicontohkan mengumpulkan data tentang tinggi badan, maka dilakukan pengukuran dan pencatatan. Cara yang kedua yaitu dengan wawancara. Wawancara adalah mengadakan tanya jawab langsung untuk mendapatkan suatu informasi. Teknik yang nomor 3 adalah dengan menyebarkan angket. Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk diisi. Selanjutnya akan dikembalikan untuk dilakukan pencatatan. Responden adalah orang yang diminta untuk mengisi angket. Teknik yang keempat adalah dengan melakukan penelitian. Penelitian adalah cara untuk mendapatkan data secara akurat. Data hasil penelitian nanti akan disajikan dalam bentuk-bentuk informasi yang bermanfaat. Dapat semuanya ada 4 cara untuk mengumpulkan data. Yang pertama adalah melakukan pengukuran. Yang kedua melakukan wawancara. Yang ketiga dengan menyebarkan angket, dan yang keempat adalah melakukan penelitian. Setelah kita mendapatkan data-data dari hasil pengamatan maupun hasil penelitian, maka data tersebut akan kita sajikan untuk diinformasikan kepada orang-orang yang memang memerlukan data tersebut. Bagaimana cara menyajikan data? Yang pertama adalah menyajikan data dengan tabel. Contoh adalah tabel distribusi frekuensi. Ini contohnya nilai matematika kelas 5 misalnya. Yang mendapat nilai 3 ada 4 siswa, yang mendapat nilai 4 ada 5 siswa, dan seterusnya. Contoh yang berikutnya adalah tabel interval kelas. Inilah contoh tabel interval kelas. Di sini ada interval nilai 65 sampai dengan 67. Titik tengahnya adalah 66. Yang mendapatkan nilai tersebut adalah ada 2 siswa. Nilai 68 sampai dengan 70 dengan titik tengah 69. Yang mendapatkan nilai ada 5 orang, dan seterusnya.
Contoh yang ketiga adalah tabel kontingensi. Nah, di sini ditunjukkan tabel tentang hasil akademik. Nah, ciri-ciri dari tabel kontingensi adalah di sini terdapat nilai total di samping kanan dan juga di bawah. Cara yang kedua untuk penyajian data adalah dengan diagram. Contoh penyajian data melalui diagram, salah satunya adalah dengan diagram batang. Ini jumlah siswa SD sampai SMK. SD, SMP, SMA, SMK. SD ternyata paling banyak. Contoh diagram yang kedua adalah diagram garis. 41 kg ini terdapat 12 siswa dan seterusnya. Inilah contoh diagram garis. Berikutnya adalah diagram lingkaran. Di sini menunjukkan hasil pertanian kedelai 22,2%, padi 44,4%, dan jagung 33,3%. Contoh selanjutnya adalah diagram gambar. Jangan lupa kalian lihat keterangannya bahwa gambar yang besar, paling besar ini mewakili 50 siswa. Gambar yang di tengah ini mewakili 10 siswa. Sedangkan gambar yang paling kecil mewakili 5 siswa. Nah, di sini gambar besarnya ada 1 dan gambar yang sedang ada 4. Berarti boleh diartikan di sini untuk hari Senin itu terdapat 50 siswa ditambah 40. Berarti 90 siswa. Untuk hari Selasa itu yang sedang gambarnya ada 4 dan yang kecil 1. Maka untuk hari Selasa dapat diartikan banyak siswanya adalah 45. Itulah cara-cara penyajian data. Yang pertama tadi dengan tabel dan yang kedua yaitu dengan diagram. Sebetulnya masih ada beberapa cara penyajian data, tetapi untuk kesempatan kali ini kita hanya membahas dengan 2 cara saja. Setelah kita mempelajari apa yang dimaksud dengan data, bagaimana cara mengumpulkan data, dan cara-cara menyajikan data, selanjutnya kita akan melakukan praktek mengolah data. Berikut ini disajikan soal mengenai hasil panen bahasan selama 3 bulan. Yang terdiri dari 1 jeruk, 2 apel, 3 mangga, dan 4 jambu. Dengan berdasarkan data di atas, A. Buatlah tabel distribusi frekuensinya. B. Sajikan data dengan diagram batang. C. Sajikan data dengan diagram gambar. Nah, tentunya sobat-sobat semuanya sudah siap untuk mengerjakannya. Setelah selesai kalian mengerjakan tugas, marilah kita cocokkan bersama hasil tugas kalian. Nanti yang hasilnya masih kurang silahkan ditambahkan agar dapat digunakan untuk belajar.
Tugas yang pertama adalah membuat tabel distribusi frekuensi. Jawabannya ini, buat semuanya. Tabel hasil panen bahasan. Jeruk ada 40, apel ada 55, mangga 35, jambu 20, dan totalnya adalah 150 kg. Nah, di sini terdapat kolom turus. Turus ini menyatakan banyaknya frekuensi ya. Nih, sesuai dengan banyaknya panen yang dihasilkan. Sedangkan frekuensi ini menggantikan jumlah hasil panenannya. Tugas yang berikutnya adalah membuat diagram batang. Ini hasil pembuatan diagram batangnya, hasil panen Pak Hasan. Jenis panenannya adalah jeruk, apel, mangga, dan jambu. Hasil panen jeruk itu 40 kg, berarti skalanya naik ke angka 40. Hasil panen apel adalah 55 kg, skalanya naik menuju ke angka 55. 50 ditambah setengahnya ya. Mangga 35 kg, skalanya menuju ke 30 ditambah separuhnya lagi, jadi 35. Dan hasil panen jambu adalah 20 kg, skalanya menuju ke garis 20. Tugas ketiga adalah membuat diagram gambar. Nah, berikut ini diagram gambar hasil panen Pak Hasan. Untuk satu gambar yang utuh mewakili 10, sedangkan yang gambar separuh ini mewakili 5. Hasil panen jeruk Pak Hasan 40 kg digambarkan dengan jeruk 4. Karena 1 mewakili 10, 4 kali 10 berarti 40. Hasil panen apel 55 kg digambarkan dengan apel yang utuh sebanyak 5 dan apel yang separuh ada 1, jadi 55. Mangga 35, makanya yang utuh 3 dan yang 1 separuh. Jambu 20 kg digambarkan dengan 2 buah jambu. Itulah praktek mengolah data, yaitu menyajikan tabel dan menyajikan diagram. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah data adalah sekumpulan informasi berbentuk angka atau gambar yang diperoleh dari hasil pengukuran, pengamatan, atau penelitian. Contohnya data siswa, data guru, dan data penduduk. Data didapat melalui pengukuran, wawancara, angket, dan penelitian. Jenis-jenis data adalah data primer, data sekunder, data kualitatif, dan data kuantitatif. Cara penyajian data ada 2, yaitu yang pertama
dengan tabel, contohnya tabel distribusi frekuensi, tabel interval kelas, dan tabel kontingensi. Penyajian data yang kedua yaitu dengan diagram. Contohnya adalah diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram gambar. Demikianlah materi yang kita sampaikan pada hari ini. Semoga dapat membantu sobat-sobat semuanya untuk memperdalam materi pembelajaran mengenai pengolahan data. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Tetap semangat.